Jadi begini ya, suhu tubuh di bawah normal itu sering disebut hipotermia. Jadi hipotermia ini suhu tubuh itu berada di bawah 36 derajat Celcius. Salah satu penyebab hipotermia ini disebabkan karena serangan angin dingin, seperti serangan AC, seperti kipas angin, serangan hawa dingin, terus makan makanan yang bersifat lembab dan dingin, orang kekurangan nutrisi. Maka ini salah satu penyebab hipotermia ini. Gejala dan tanda hipotermia, tubuh itu terasa dingin, kaki dan tangan terasa dingin, badan itu terasa berat, terus sering flu, tidak suka dengan cuaca dingin, sukanya yang hangat-hangat. Terus sering bersin. Kalau hipotermia ini tidak teratasi, maka ini biasanya menyebabkan kesadaran itu akan menurun. Jadi salah satu teknik untuk menaikkan suhu di dalam tubuh itu, yang pertama, hindari serangan angin dan dingin, seperti hindari AC, hindari kipas angin, hindari cuaca yang bersifat dingin, hindari makan makanan yang bersifat lembab dan dingin. Perbanyaklah makan makanan protein hewani. Tubuh Anda itu, tubuhnya harus berpakaianlah pakaian yang tebal dan kering. Minumlah obat-obatan bersifat hangat kering. Terus minumlah obat-obatan yang menaikkan energi. Gambarannya seperti itu. Terus juga di atas suhu tubuh normal itu sering disebut demam. Jadi demam itu berarti kira-kira itu di atas 37 derajat Celcius. Jadi demam ini muncul karena terjadi pertempuran antara daya tahan tubuh dan penyakit penyerang. Maka ini yang terjadi demam atau peningkatan suhu tubuh. Jadi ini harus diingat teman-teman semua, demam itu adalah peningkatan suhu tubuh secara penuh terkendali oleh pengaturan suhu tubuh. Artinya terkendali ya, terkendali. Jadi kenaikan suhu tubuh ini atau demam ini bukan dianggap mutlak masalah ini berbahaya, bukan. Tetapi ini adalah reaksi alami tubuh itu untuk mempertahankan keseimbangan yang ada di tubuh itu. Jadi artinya begini teman-teman semua. Demam itu, kenaikan suhu tubuh itu bukan dianggap berbahaya, justru itu adalah reaksi tubuh alami itu ketika terjadi pertempuran antara daya tahan tubuh itu dan penyakit penyerang. Jadi ini bukan bahaya, bukan, tetapi reaksi alami tubuh itu. Ada juga yang sering disebut ini. Oh ya, begini. Gejala dan tanda demam berarti keringatnya banyak, tubuh itu terasa hangat, atau tubuh itu terasa panas, keluar keringat terus-menerus. Kalau diginiin, tubuhnya itu terasa agak hangat ya.
Terus biasanya sering muncul sakit kepala. Terus badan itu tidak nyaman. Di atas demam ada yang sering disebut hipertermia, ya. Jadi hipertermia itu muncul karena disebabkan serangan panas yang terus-menerus. Obat-obatan yang bersifat panas kering. Jadi hipertermia itu kenaikan suhu tubuh itu tidak terkendali oleh pengaturan suhu tubuh itu. Maka beda kasusnya antara demam dan hipertermia. Kalau tadi demam itu berarti dia sepenuhnya terkendali oleh pengaturan suhu tubuh. Kalau hipertermia itu tidak terkendali oleh pengaturan suhu tubuh itu. Jadi hipertermia ini sering menyebabkan dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi muncul, maka itu akan mengkonsumsi cairan yang ada di tubuh itu. Maka ini yang sering menyebabkan badan itu kurus kering. Begitu juga dengan hiperpireksia. Nah, ini biasanya kalau diukur sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius ya. Hiperpireksia itu muncul disebabkan karena serangan panas yang terus-menerus. Obat-obatan bersifat panas kering. Jadi hiperpireksia ini peningkatan suhu tubuh yang tidak bisa dikendalikan oleh pengaturan suhu tubuh itu. Jadi kalau suhu tubuh itu meningkat terus-menerus, maka ini yang menyebabkan dehidrasi parah. Dehidrasi parah ini akan mengkonsumsi cairan tubuh itu. Di samping itu juga akan menyebabkan permasalahan yang berat bagi organ dalam seperti liver, jantung, limpa lambung, paru, dan ginjal. Insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang suhu tubuh normal. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.